Menang dengan meyakinkan, itu adalah kalimat yang paling pantas disematkan ke timnas Indonesia U23. Kenapa kayak gitu? Gua akan kupas tuntas semua di konten kali ini. Selain itu, gua akan bahas tentang Sintayong juga yang mencetak sejarah untuk pertama kalinya untuk Indonesia. Dan gua akan membahas Piala Asia Senior U23, kira-kira grup neraka atau enggak kita masuknya. Asian Cup Qatar 2023, Jepang, Indonesia, Irak, Vietnam. Ini kalau diikutkan ya, grup ini adalah grup maut guys. Grup maut. Sebab Jepang, Irak, Vietnam. Jepang baru-baru ini mengalahkan Jerman 4-1 di FIFA Matchday ya, kemarin. Irak juga merupakan sebuah pasukan sepak bola yang pernah kelayakan ke Piala Dunia. Vietnam juga kalau ikut daripada rankingnya di bawah 100 ranking. Tetapi Indonesia pada saat ini tidak boleh dipertikai dan diperkecilkan juga sebagai sebuah tim sepak bola di Asia juga. Kita nantikan kesudahannya guys pada ketika Asian Cup Qatar ini berlangsung, nanti kita lihat. 9-0. Di babak pertama bisa lebih dari 5 kalau menurut saya gitu. Jadi overall ini memang kemenangan yang harus diapresiasi. Kemenangan besar, lawan kalah lah dari segala aspek. Individu kalah, secara tim juga kalah, tactical kalah. Kita punya advantage main di kandang sendiri. Jadi semua hal kalah. Bahkan babak pertama kiper Hernando Ari hampir nggak ada kerja lah ya. Nyaris tidak ada kerja lah. Anggaplah seperti itu. Jadi ini lawan yang levelnya jauh di bawah. Kita apresiasi harus, tapi jangan cepat berpuas diri. Apa misalnya cepat berpuas diri? Ketika ketua umum melabelkan langsung generasi emas, itu yang menurut saya ada resikonya, ada labelnya. Label itu ada bahaya. Beban ya. Ya, saya mengerti ketua umum itu melihat sebuah momentum, lalu dia memberikan sebuah pernyataan yang kuat, dan itu tentu hal yang sangat positif bagi dirinya. Karena statement itu akan sangat dipublish lah oleh media-media gitu kan. Jadi dia melihat momentum itu, tapi dari tujuan sepak bola, dari sudut pandang sepak bola menurut saya hati-hati. Karena sejarah sepak bola mengatakan yang namanya generasi-generasi emas itu di usia muda jarang yang sampai peaknya di usia senior. Setuju Bung Toel. Belgia generasi emas apa buktinya? Portugal. Gembira ya. U19 lolos. Yes. Meskipun udah kalah ya. Tim U23 lolos. Tim senior lolos. Jadi sudah 3 tim kelompok umur yang lolos oleh Sintayong. Oleh satu orang yang sama. Satu orang yang sama. Sejarah. Tapi banyak yang masih mencibir masalahnya, aneh ya. Ya karena di sepak bola kita judgment by result. Semua penghakiman itu dihitung oleh hasil. Entah itu mau piala Ciki, mau piala Coko, mau piala apa. Itu yang ditunggu orang, karena kapan lagi tim senior juara? Kan yang selalu juara adalah tim kelompok usia. Tadi gue mau menyinggung masalah kalau kita punya pemain hebat, kita harus punya pelatih yang hebat. Kalau kita punya pelatih yang hebat tapi nggak punya pemain yang hebat, itu pun nggak akan berjalan. Jadi ini keduanya harus berjalan secara bersamaan. Makanya ini menjadi tamparan untuk orang-orang Indonesia yang gue gimana ya? Ini yang lokal pride lah, yang anti pemain Indonesia yang lahir di luar negeri. Gue nggak mau ngomong naturalisasi lagi, cukup orang Indonesia yang lahir di luar negeri. Jadi intinya apa? Intinya mereka itu orang Indonesia. Dan ini menjadi tamparan untuk semua orang yang anti akan hal itu. Karena apa? Karena beberapa pemain yang udah bermain di timnas Indonesia yang kelahiran dari luar negeri itu membuktikan kualitasnya. Elkan Bagot membuktikan kualitasnya, Rafael Strike membuktikan kualitasnya, Ivar Jenner fenomenal, bahkan kemarin sempat man of the match. Dia membuktikan kualitasnya, dan dia pun bermain dengan hati, dan dia pun merasa bangga dengan negaranya. Dan memang ini negaranya dia, ini tanah airnya dia, walaupun dia lahir di luar negeri, tapi darah dia itu adalah darah Indonesia. Jangan kita menghakimi orang yang lahir di luar negeri itu menjadi orang yang bukan Indonesia. Hak kita dan hak dia adalah sama. Jadi jangan pernah hakimi mereka, support mereka, dan kalau perlu kita menambah lagi pemain-pemain Indonesia yang berlahir di luar negeri. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mesti waspada. Lawan Timnas Indonesia di grup D punya reputasi selangit. Lewat sistem penilaian yang mengacu dari permainan sebelumnya,
Asian Football Confederation (AFC) menetapkan timnas Indonesia berada di grup D di putaran final Piala Asia 2023. Menghuni grup D, pada Januari tahun 2024 lawan yang mesti dihadapi timnas Indonesia dengan Asnawi Mangkualam Bahar sebagai kapten adalah timnas Vietnam, Irak, serta Jepang. Nama yang disebut perdana saja sudah mengancam. Timnas Indonesia tunduk oleh Vietnam dalam AFF U23, 2023 lewat adu penalti dengan skor 6-5 untuk musuh. Sedangkan nama kedua, punya catatan tak kalah menawan. Irak adalah peraih Piala Asia U23 saat digelar perdana pada 2013. Namun, nama yang disebut ketiga, yaitu Jepang, tidak kalah menyeramkan. Dikutip dari kanal bolasuara.com, timnas Jepang dihuni para pemain bintang negeri Sakura yang bermain di Eropa dan Britania Raya. Mulai alumni Real Madrid, Liverpool, sampai. Bagaimana dengan Irak? Juga sangar, karena memiliki andalan Zidane Iqbal, mantan pemain Manchester United yang sekarang bergabung dengan Utrecht FC. Alias satu klub dengan pemain Indonesia asal Belanda, Ivar Jenner, yang dipromosikan bermain di tim utama meski saat ini lebih kerap mengisi Jong Utrecht di Divisi 2 Liga Belanda. Beberapa pilihan Sintayong, pelatih timnas Indonesia untuk menghadapi mereka adalah Asnawi Mangkualam Bahar sebagai kapten timnas Indonesia. Juga sederet nama seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan kawan-kawan. Coach Sin menjanjikan timnas Indonesia akan memberikan perlawanan paripurna, dengan catatan bisa mendapatkan para pemain dari dalam maupun luar negeri alias pemain abroad. Sejauh ini PSSI menyatakan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sudah siap melakukan lobby, izin langsung kepada tim-tim yang pemainnya dipanggil masuk Training Center TC Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Catatan, Piala Asia 2023 dipentaskan mulai Januari tahun 2024 di Qatar, mengalami penundaan karena China undur diri terkait pandemi COVID-19. Dipentaskan tanggal 12 Januari tanggal 10 Februari tahun 2024. Hasil undian Piala Asia 2023 di Qatar. Timnas Indonesia masuk ke grup mana? Piala Asia 2023 akan digelar pada tanggal 12 Januari tanggal 10 Februari tahun 2024 mendatang. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final kompetisi antar negara Asia tersebut. Setelah proses kualifikasi selesai, AFC menggelar undian Piala Asia 2023. Undian ini digelar di Qatar beberapa saat yang lalu. Berdasarkan hasil undian yang digelar, Timnas Indonesia bisa dikatakan masuk dalam grup neraka. Siapa saja lawan Indonesia di fase grup nanti? Simak informasi selengkapnya di bawah ini. Berdasarkan hasil undian Piala Asia 2023 tadi, Timnas Indonesia masuk dalam grup D. Namun skuad Garuda bakal mendapatkan lawan yang berat di fase grup ini. Lawan pertama Indonesia adalah sesama wakil ASEAN, Vietnam. Vietnam seperti yang sudah diketahui mendominasi sepak bola Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Setelah itu, Indonesia juga harus berhadapan dengan Irak. Irak sendiri notabene adalah langganan bermain di Piala Dunia. Sementara lawan terakhir Indonesia di grup D adalah timnas Jepang. The Samurai Blues akan jadi kompetitor paling berat bagi Indonesia untuk lolos ke fase grup. Piala Asia 2023 akan dimainkan pada Januari tahun 2024 mendatang. Laga pertama Piala Asia 2023 akan dimainkan pada tanggal 12 Januari tahun 2024. Qatar sebagai tuan rumah akan bermain pada laga pembuka. Laga fase grup Piala Asia 2023 akan berakhir pada tanggal 29 Januari tahun 2024. Setelah itu akan dilanjutkan dengan babak 16 besar, dengan peserta juara, runner-up, dan 4 peringkat terbaik fase grup. Laga final Piala Asia 2023 akan dimainkan pada tanggal 10 Februari tahun 2023. Sintayong baru saja membawa timnas Indonesia U23 melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024. Kemampuan juru taktik asal Korea Selatan itu pun dipuji pecinta sepak bola tanah air.